Oke, pangkat dan akar. Seperti apa sih? Oke, ini contoh aplikasinya. Jarak Jupiter ke matahari, waduh, 778.500.000 kilometer. Ditulisnya 7,785 kali 10 pangkat 8. Punten, tampilan layar Pak Heri, PowerPoint-nya terlihat jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, thank you. Atau kalau misalkan kalian, apa sih Pak, itu nggak manfaat amat, kita kan nggak bakalan ngukur Jupiter, kurang kerjaan. Oke lah kalau kayak begitu. Sekarang kita lihat, nah ini seperti ini. Tuh, nano SIM card, berarti ukurannya 0,000001. Kalau yang mikro itu 0, sekian. Atau kalau misalkan kamu beli kuota, kamu pengen ukurannya yang seperti apa Mas? Kalau beli kuota. GB ya, GB itu singkatannya gigabyte. Oke, kalau byte-nya itu nanti ukurannya beda ya, 1024. Kalau kita bicara giganya, giga itu artinya 1 miliar. Berarti kalau gigabyte 1 miliar byte. Nah, ada yang namanya megabyte, mega 1 juta. Terus kalau kamu misalkan punya hard disk ya, hard disk biasanya tera. Berapa ininya? 2 tera, 1 tera. 1 tera itu 1 triliun ya. Jadi makin besar. Jadi jangan salah. Nanti kalau kamu misalkan beli hard disk ada 500 giga, wih gede. Terus ada lagi 1 tera. Nah, 500 giga sama 1 tera itu gedean 1 tera ya. Makanya lah harganya lebih mahal biasanya. Nah, ini aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, ada di HP, ada di kuota, ada di hard disk, itu pakai bahasa matematika semua, pakai pangkat semua. Oh, jadi kalau ada yang berpikir ngapain sih kita belajar pangkat? Jangan salah. Itu yang jualan-jualan HP, jualan-jualan hard disk, itu mereka pakai bahasa matematika, cuman nggak dibilang ini matematikanya gini loh, ya enggak lah, nggak bakalan laku. Tapi semuanya matematika, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke materinya. Ya, Pak. Perpangkatan suatu bilangan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan tersebut. Oke, nice. Thank you very much. Jadi yang namanya perpangkatan itu perkalian berulang. 2 pangkat n, 2-nya dikali sebanyak n kali. Gitu ya. Nah, contohnya misalkan 5 pangkat 3. Itu 5 dikali 5 dikali 5, 3 kali. 5-nya disebut basis. Basis itu sebenarnya bahasa Inggris, base. Base itu dasar atau bilangan pokok. Sedangkan 3 itu adalah eksponen. Eksponen juga bahasa Inggris. 3 eksponen itu artinya pangkat. Jadi kalau misalkan kamu tinggal di Europe atau di Amerika atau di daerah yang menggunakan bahasa Inggris, mereka menggunakan satu arti aja ya, 5 is basis, 3 is eksponen. Udah, tapi karena di Indonesia diterjemahin basis itu bilangan pokok, eksponen itu pangkat. Hanya itu bedanya ya. Di kita diterjemahkan jadi bilangan pokok dan pangkat. Oke, misalkan seperti ini contohnya. 5 pangkat 1 itu artinya 5. Hasil kalinya 5. 5 pangkat 2 itu 5 kali 5 ya. Hasil kalinya 25. Nah, kalau misalkan 2 pangkat 4 berarti bentuk perkaliannya apa? 2 kali 2 kali 2 kali 2. Bisa bantu? Oke, nice. 2 kali 2 kali 2 kali 2. Sebanyak 4 kali. Pak Heri sekarang punya ini. Nah, ini hasilnya berapa? 16, Pak. 16. Oke, nice. Absen 1 sampai 5. Ini bentuk perkaliannya berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2.
Berapa kali? 5 kali, Pak. Oke, hasilnya berapa? 32, Pak. Nah, 3 kali 3 kali 3, Pak. oke, hasilnya berapa, Mbak? 27, Pak. Oke, nice. 11, kalau tidak ada, Peri lempar ke absen berikutnya. 4 kali 4 kali 4, Pak. Oke, hasilnya berapa? 64, Pak. Wih, luar biasa. Atas A pangkat N artinya A-nya dikali sebanyak N kali, jadinya A pangkat N. Simpulannya, kalau kamu ketemu bilangan A pangkat N, A-nya dikali sebanyak N kali ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Oke, thank you. Lanjut. Sekarang kalau seperti ini, Pak Heri punya 1A, itu min 2 kali min 2 kali min 2. Ya. Masih sama dengan yang tadi, jadinya berapa pangkat berapa, hasilnya berapa. 21 sampai 25. Yang A-2 pangkat 3 bukan, Pak? Oke, nice. Min 2 pangkat 3. Kalau dihitung min 2 pangkat 3 itu berapa? Min 2 kali min 2 kali min 2. Min 8 bukan, Pak? Iya, negatif 8. Kalau Y dikali sebanyak 6 kali berarti Y pangkat 6. Nah, ya. Ini hasilnya. Oke, sekarang 2 yang B. Absen 26 sampai terakhir. 2 yang B itu hasilnya berapa? 16, Pak. Oke. Jadi, nah yang negatif kali negatif kan jadi positif. Min 2 kali min 2 yang jadi positif 4. Dikali negatif 8. Negatif 8 dikali min 2 jadi positif lagi 16. Pokoknya kalau bilangan negatif dipangkatinnya genap, jadinya dia positif. Karena ini negatif ketemu negatif ketemu negatif positif. Gitu. Sekarang yang pertama, ini aturan yang harus kalian pahami yang pertama. Kalau ada 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3, jadinya 3 pangkat 2-nya ini kita pecah. Jadi 3 kali 3. 3 pangkat 3-nya kita pecah 3 kali 3 kali 3. Kalau di total semuanya menjadi 3 pangkat 5. Nah, terkadang tidak semua gitu ya. Matematika itu harus ditulis caranya semua lengkap seperti ini, tidak harus. Gitu. Misalkan Pak Heri pengen dari sini langsung lanjut ke sini. Diloncatin gitu ya. Oh, lewat jalan tol, bukan jalan biasa. Jadi nggak perlu ditulis rumusnya yang detail. Ada yang punya ide nggak? Ini caranya bagaimana? Pangkatnya ditambahin itu, Pak. Min 3 pangkat 1 dikali min 3 pangkat 2 jadinya berapa? Min 27. Min 27. Oke, nice. Y pangkat 5 kali Y pangkat 2 jadinya berapa? Y pangkat 7, Pak. Oke, atas nama. Yang berikutnya, wah ini lebih gampang lah. Silakan. 5 pangkat 6, Pak. Oke, sekarang kesimpulannya. Kalau ada A pangkat M, sebuah bilangan dipangkatkan bilangan lagi, dikali A pangkat N, kesimpulannya jadi seperti apa? Oke, Peri bantu deh. Jawabannya adalah A M ditambah N. Ya, A M ditambah N. Jadi pangkatnya ditambah ya. Nah, ini kesimpulannya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, lanjut berarti. Nah, sekarang kita, kalau tadi kan dikali, gimana kalau misalkan dibagi? Nah, ini matematika itu kamu lihat pola ya, jangan pernah ngapal. Kalau ngapal itu, apa ya? Matematika itu bukan dihafal, tapi dipahami, oh
gini toh caranya. Nah, itu. Contohnya kalau dibagi, 3 pangkat 9 dibagi 3 pangkat 4. 3 pangkat 9-nya jadi seperti ini. 3-nya dikali 9 kali. 3 pangkat 4-nya jadi seperti ini. 3-nya dikali 4 kali. Oke. Nah, ini bisa dicoret atas sama bawah. 1, 3 bagi 3, 1. 3 bagi 3, 1. 3 bagi 3, 1. 3 bagi 3, 1. Ini sisanya. Nih sisanya. Dapatlah 3 pangkat 5. Yang bawah juga sama. Nih. Ini bisa jadi seperti ini. Oke. Ada yang bisa bantu Pak Heri atau teman-temannya gimana cara cepatnya dari yang kiri ini bisa langsung ke kanan? Dikurang, Pak. Apanya yang dikurang? Bilangan pangkat. Wih, luar biasa. 9 amanah ini ya, luar biasa. Pak Heri senang sekali ngajar di kelas 9A ya. Pinter-pinter, betul sekali. Caranya dikurang. Berarti kalau di sini 8 kurang 4, kalau yang di atas ini 9 kurang 4. Nice. Oke, nah ini rumusnya secara umum. A pangkat M dibagi A pangkat N hasilnya sama dengan AM dikurang N. Lihat contoh nomor 1, ini 3 sama 2-nya dikurang kalau dibagi ya. Kalau nomor 2, 7 sama 2-nya juga dikurang kalau dibagi. Nah, gimana kalau sekarang dicampur? Ada dikali, ada dibagi juga. Nah, yang dikali, yang atas ya kamu hitung dulu. Jadinya ditambah seperti ini. Jadinya 11. Kemudian dibagi 5, berarti 11 dikurang 5. Nah, seperti ini. Jadilah hasilnya 4 pangkat 6. Jadi sebenarnya ini kayak pelajaran SD kelas 1 ya. Kenapa? Kamu tinggal nambah. 3 tambah 8 berapa? 11. 11 kurang 5 berapa? 6 gitu ya. Jadi hasilnya 4 pangkat 6. Gampang ya kalau paham. Oke. Jadi rumus yang pertama tadi kalau ada bilangan pokoknya sama dikali, pangkatnya diapakan? Ditambah. Kalau ada bilangan berpangkat, bilangan pokoknya sama, dibagi, pangkatnya diapakan? Dikurang. Dikurang. Oke, 2 itu penting ya. Sekarang kita lanjutkan yang berikutnya. Yang rumus ketiga. Ada bilangan berpangkat, dipangkatin lagi. Wah, gimana ini? Kita lihat. Contohnya 4 pangkat 2 dipangkatin 3. Nah, jadinya gimana? Jadinya 4 pangkat 2 ini kita kali sebanyak 3 kali. 4 pangkat 2 kali 4 pangkat 2 kali 4 pangkat 2. Terus ingat, 4 pangkat 2 itu sama dengan 4 kali 4, 4 kali 4, 4 kali 4. Ini bisa kita hitung jadinya 4 pangkat 6. Nah, kalau Pak Heri nggak pengen rumus yang panjang, ini nggak mau, pengennya dari kiri, ini langsung ke kanan. Ada yang punya ide caranya gimana? Pangkatnya ditambah. Wih, luar biasa. Mantap 9A ini ya. Pangkatnya dikali, berarti 2 kali 3, 6 ya. Oke, sekarang yang berikutnya, ini berarti hasilnya berapa? 4 pangkat 6. Oke. Ya, gak nyampe 3 detik langsung bisa ketemu kalau tahu tekniknya gitu ya. Jadi matematika itu jangan dihafal, lihat, oh begini toh. Ah, gitu ya. Oke, sekarang yang berikutnya. Nah, kalau kayak gini gimana? Jadinya AM dikali N. Itu tadi rumusnya ya. M dikali N. Jadi ada 3 ya. Kalau kali ditambah, kalau bagi dikurang, kalau dipangkatin, pangkatnya dikali. Oke, sampai sini dulu. Nah, sekarang kalau seperti ini bagaimana? Ada 2 kali 3 dipangkatin 3. Artinya apa? 2 kali 3-nya itu akan kita kali sebanyak 3 kali. Jadi seperti ini.
2 kali 3 kali 2 kali 3 kali 2 kali 3. Nah, setelah dikali, kita buka kurungnya nih. 2-nya ada 3 kali, 3-nya ada 3 kali. Nah, jadilah persamaan 2 kali 3 dikali 3 pangkat 3. Jadi ini itu sama dengan ini. Gitu ya. Oke. Sekarang kalau seperti ini hasilnya berapa? Y pangkat 2 dikali Y pangkat 2. Wih, luar biasa. Yang berikutnya, oh ini enggak ada. Jadi kesimpulannya kalau ada A kali B pangkat M itu sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Ya rumusnya ya. Oke, masih ada kesempatan. Ini 4Y. Ingat, ini kalinya orang gede ya. 4Y itu artinya 4 dikali Y. Cuman kalinya orang gede itu pakai titik nggak kelihatan. Ditulisnya 4Y. Nah, 4 kali Y dipangkatin 2. Hasilnya berapa? Silakan yang mau coba. 11 Y pangkat 2 bukan Pak? Wih, mantap memang 9A ini ya. Ferry nggak usah ngajar, kalian udah bisa. Oke, 16Y pangkat 2. Next, yang berikutnya. Nah, ini kembali ke yang awal kayaknya. Ini hasilnya berapa? 9 pangkat 12 Pak. Mantap. Oke, 9 pangkat 12. Yang bawahnya nggak usah perhatikan, itu karena disederhanakan seperti itu. Oke, nice. Yang berikutnya, nah ini. Ini mau nggak mau harus balik ke yang ini. Oke, ini nanti kita skip dulu saja. Jadinya seperti ini nih. Nah, dibuat pangkatnya sama ya. Nah, dibuat pangkatnya sama. Jadi yang 4 itu diubah jadi 2 pangkat 2. 4 itu 2 pangkat 2 kan? Oke. Terus nanti 2 pangkat 2-nya, 2 sama 3-nya dikali, jadi 2 pangkat 6. Nah, kalau pangkatnya sama, pakai aturan yang sebelumnya, ini boleh dikali nih, 2 kali 5 pangkat 6. Jadinya 10 pangkat 6. Oke. 4 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4. Ini jadinya berapa? Pakai cara yang ini. Nah, boleh dicoba. 1 menit. Ferry kasih clue. 4-nya diubah terlebih dahulu. Silahkan dicoba semuanya. Oke, yang belakang tuh betul tuh yang belakang. Bisa dibantu langkah yang kedua kita apakan? Dibagi 4-nya. Yang 4-nya jadi berapa? Jadi 2 pangkat 2. 2 pangkat 2, terus kemudian dipangkatin 2, gini ya, dikali 3 pangkat 4. Oke, yang ini jadi berapa? Jadi 4 dikali. Oke, 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4. Oke, karena ini pangkatnya udah sama, pakai aturan yang tadi, 2 sama 3-nya bagaimana? Dikali. Dikali ya, 2 kali 3 dipangkatin 4. Jadi jawabannya berapa? 6 pangkat 4. 6 pangkat 4. Yang menjawab 6 pangkat 4 ada berapa orang? Coba angkat tangan. Ada. Oke, I'm very happy ya. Untuk soal yang agak menantang ini kalian masih bisa. Oke, kita lanjutkan ya materinya. Yang 5A jawabannya berapa? Z pangkat 8. Oke, Z pangkat 18 ya, jawabannya betul. Z pangkat 18. Ini pangkat dipangkatin dikali ya. Oke, nice. Yang berikutnya. Ya, semua nyoba aja. Nanti kita cek sama-sama. Ini jawabannya berapa? 4 pangkat 9 bukan Pak? Oke, betul sekali. 4 pangkat 9. Nice.
3M7 N4 Tuan. Oke, 3M pangkat 7 sama N pangkat 4. Oke, luar biasa. Ye, keren, 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 keren. Yang berikutnya ini gampang ya. Tinggal 3 pangkat min 4, A pangkat min 4. Nah, yang ini juga sama, soal tantangan. Silahkan. 4 pangkat 6. Iya, betul sekali. 4 pangkat 6. Oke, yang ini kan jadinya 2 pangkat 2 dipangkatin 3 ya. Jadinya 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat 6. Oke, ini digabung jadinya 4 pangkat 6. Oke, thank you buat semua yang sudah aktif. 9 dari semua anak, baik laki-laki maupun perempuan juga aktif. Yang sudah dapat poin puas hati, kumpulkan nanti poin sebanyak-banyaknya. Yang belum dapat poin harus semangat ya mengejar teman-temannya. Pak Heri akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see you on next week ya.